Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saudara, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam Amsal 20 ayat yang ke-10. Firman ini katakan, saudara, ada dua ukuran timbangan berbeda yang dilakukan saat menjual dan saat membeli. Nah, saudara, timbangan saat membeli kerap kali dilakukan lebih ringan dan timbangan saat menjual itu lebih berat dari standar ukuran yang sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Jadi dua macam batu timbangan yang dimaksudkan di sini adalah takaran yang berbeda antara menjual dan membeli. Saudaraku, standarnya itu beda. Nah, contohnya apalagi saudaraku membuat laporan keuangan yang berbeda untuk laporan audit dan laporan perusahaan. Kedua-duanya ini dikatakan oleh firman Tuhan adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara, ayat firman Tuhan dalam Amsal 20 ayat 10 ini itu diambil dari Ulangan 25 ayat 13 dan ayat 16. Ulangan 25 ayat 13 dan ayat 16 dikatakan begini. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Saudara, dikatakan jikalau dalam pundi-pundi kita ada dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil, saudaraku, itu adalah bentuk kecurangan di mata Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Kekejian itu adalah kejijikan di hadapan Tuhan. Jadi artinya Tuhan itu membenci kecurangan. Ia mencintai integritas, ya. Tuhan mencintai karakter dan reputasi yang baik dari setiap kita yang dihasilkan karena berintegritas atau memiliki karakter yang benar, ya. Khusus topik hari ini adalah mengenai masalah kecurangan. Semua tindak kecurangan ini itu bermuara pada uang. Ketidakjujuran ini semua berakar pada cinta akan uang. Saudara, uang itu adalah netral, tetapi cinta akan uang itulah yang membuat seseorang, saudaraku, yang membuktikan seseorang itu dari sisi kesetiaannya, saudara. Jadi cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Dan uang akan menunjukkan apakah kita dapat dipercaya atau tidak. Sebab uang adalah gerbang pertama, saudaraku, dalam ujian kesetiaan kita. Dalam segala hal, saudara yang kekasih. Saudara, kita ingat bahwa Tuhan hanya mau disandingkan, saudaraku. Yesus, saudaraku, menyandingkan dirinya, saudaraku, dengan hal masalah mamon, dengan uang, oh saudara. Jadi ini adalah ujian, saudaraku, ujian pertama, saudaraku, untuk kesetiaan kita. Jadi setiap kita akan diuji berkali-kali dalam hal keuangan, dalam segala musim, dalam segala keadaan hidup kita. Saudara, dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar. Kita bisa setia, saudaraku, dalam hal uang, waktu kita sedang diterpa badai besar keuangan. Mungkin dalam satu masa kita bisa ditipu habis-habisan dalam bisnis. Kita bisa ditinggalkan, kehilangan pekerjaan. Saudara, bisnis kita itu kolaps, saudaraku, ya. Namun kita bisa tetap setia bertahan. Tapi dalam ujian yang lainnya, dalam hal-hal yang kecil, contohnya apa? Tidak mengembalikan orang yang silap menghitung keuangannya, saudaraku, ya, 100.000. Atau bahkan saudaraku, masih banyak juga anak-anak Tuhan, saudaraku, yang nggak mau bayar parkir, tidak mengembalikan barang yang kita pinjam, atau uang orang lain, saudaraku, meskipun
meskipun itu jumlahnya sedikit. Nah, ini salah satu contoh adalah bentuk kecurangan dan ketidaksetiaan. Jadi kesetiaan atau kecurangan, kejujuran kita dalam masalah keuangan, itu saudara, itu kadangkala kita melihat bukan cuma dia setia pada hal-hal besar, karena dia setia pada hal-hal kecil, dimulai dari kecil. Banyak juga saudaraku, orang bisa bertahan, saudaraku, pada masa-masa kesulitan besar dalam masalah keuangannya. Tetapi tidak benar dalam masalah-masalah hal-hal yang kecil, saudara. Ya, contoh bentuk kecurangan yang lain apa, saudaraku? Ya, hal-hal yang kecil, saudaraku, yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan fasilitas kantor di mana kita bekerja untuk menjalankan bisnis pribadi kita. Jadi kita menggunakan fasilitas-fasilitas saudaraku kantor. Dulu, saudaraku, kita belum ada handphone ya. Jadi kita berkomunikasi itu lewat telepon seluler seperti biasa saudaraku telepon apa ya yang biasa ya. Jadi saudara ada satu orang full timer saudaraku yang setiap kali dia menelpon dia memandang kepada saya gitu ya. Nah, saya jadi curiga, saudaraku. Memang ternyata, saudaraku, dia menggunakan fasilitas kantor, saudaraku, menggunakan telepon yang dibayar oleh gereja untuk bisnis pribadinya. Ini bentuk kecurangan, saudara. Ya, contohnya apa lagi? Mencuri-curi waktu kerja. Jadi sebelum waktunya, saudaraku, kita ambil waktu tersebut untuk apa kita ya, untuk kepentingan kita. Contohnya apa lagi? Tidak membayar hutang dan berasumsi orang tersebut memakluminya, saudara. Nah, saudara, kita bisa bertahan dalam masa-masa eh, hal-hal besar yang kita alami. Tapi, saudara, membayar hutang untuk 50.000, kita pikir, ah orang itu sudah maklum, dia juga kelimpahan. Nah, ketidakjujuran juga itu memanfaatkan orang-orang lain di sekitar kita untuk kepentingan kita. Dan ada banyak contoh-contoh kecurangan atau neraca serong yang selalu menguji kesetiaan kita dalam masalah kecurangan. Saudara, seminggu yang lalu tiba-tiba saya diingatkan Tuhan untuk mengecek kembali catatan-catatan saya beberapa bulan yang lalu. Ya, catatan-catatan transaksi keuangan bisnis saya dengan seseorang. Dan saya mendapati ada kesilapan penjumlahan yang dilakukan oleh rekan bisnis saya tersebut. Ia mentransfer selisih dana lebih besar dari semestinya. Saudara, kesilapan yang dia lakukan itu menguntungkan saya sebesar 6 juta. Lalu ketika saya konfirmasi, dia masih nggak percaya lagi saudara. Dia masih bilang, nanti kakak yang silap. Gitu, saudara. Karena apa? Karena dia seorang bendahara yang sangat teliti, gitu, saudara. Jadi lalu kemudian saya kirimkan bukti selisihnya. Dan kemudian kemarin saudaraku saya transfer, saya kembalikan uang tersebut. Uang itu tidak layak saya beri kepada keluarga saya. Karena itu bukan milik saya, saudara. Saudara yang kekasih, kita bisa setia, saudara, dalam hal-hal besar. Tapi dalam hal-hal yang kecil, yang menguntungkan kita, kita bisa tidak setia. Amsal 11 ayat 1 dikatakan begini. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Kalau kita bicara tentang perkenanan Tuhan, pada waktu doa, pada waktu penyembahan, kita bicara tentang perkenanan Tuhan. Saudara, tetapi perkenanan Tuhan itu bukan cuma pada waktu penyembahan dan doa-doa kita. Tetapi perkenanan Tuhan itu bicara jelas tentang pikiran-pikiran kita, kejujuran kita, integritas kita, saudaraku. Itulah perkenanan Tuhan. Doa itu adalah komunikasi saya dengan Tuhan. Tapi perkenanan Tuhan itu adalah persembahan hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Itulah perkenanan. Jadi neraca serong dikatakan dalam Amsal 11 ayat 1 adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat.
Nah, kekayaan yang diperoleh dari timbangan yang tidak jujur adalah kejahatan di mata Tuhan. Sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Amsal 28 ayat 6 dikatakan begini. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun dia kaya. Ayat firman Tuhan ini berkata, bahkan secara ekstrim di dalam kitab Amsal ini, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Jadi saudara yang kekasih, kejujuran dan hal kecurangan saudaraku ya, neraca yang serong itu dikatakan secara ekstrim bahkan lebih baik orang miskin. Jadi kemiskinan atau kekayaan saudaraku itu sebenarnya tidak menjadi dasar seseorang itu berkelakuan bersih atau serong. Tetapi kita akan melihat nanti saudaraku bahwa ada perangkap besar saudaraku, dua hal perangkap besar saudara yang mendorong seseorang bisa melakukan kecurangan. Nah, saudara ada sebuah contoh, saudaraku, yang saya baca, yang saya dengar, saudara, ada seorang musisi Kristen bernama Don Watson menulis pengalamannya dalam sebuah bukunya. Bagaimana ayahnya Jack Watson, pendiri Yayasan Word of Life, mendidik anaknya ini, mendidik Don Watson, saudaraku, tentang kejujuran. Satu hari Don Watson menghadiri KKR ayahnya Jack Watson di New York Times Square. Don bersama temannya memutuskan untuk pergi, ya, untuk pergi ke KKR ayahnya, saudaraku, mengikuti KKR tersebut dengan naik kereta api bawah tanah seharga $15. Tapi mereka tidak membeli tiket kereta api karena mereka punya akal untuk merangkak ke bawah pintu pagar putar kereta api lalu mulai masuk ke gerbong dari pintu belakang saudaraku dan mereka bisa masuk ke gerbong kereta api itu tanpa karcis. Yang seharusnya mereka harus bayar pada petugas kereta api di depan pintu gerbang kereta. Mereka tiba di New York dan keliling-keliling saudaraku New York dan dengan bangganya mereka tertawa dan menganggap diri mereka cerdik. Karena mereka sampai New York dan keliling-keliling itu tanpa mengeluarkan uang. Hal itu didengar oleh ayahnya Jack Watson dan menanggapinya dengan serius. Dia berkata bahwa itu adalah bentuk kecurangan dan itu adalah dosa kekejian bagi Tuhan. Lalu ayahnya Jack Watson mendesak Don untuk menulis surat ke New York City Port of Authority, lalu meminta maaf kepada mereka dan melampirkan uang tiket yang seharusnya mereka bayar saat mereka naik kereta api tersebut. Ayahnya Jack Watson tidak mau kehilangan kesempatan mendidik anaknya tentang karakter kejujuran yang jauh lebih penting dari kehilangan sejumlah uang. Jadi saudara, kadangkala ketidakjujuran dan kecurangan saat ini itu dipertontonkan dengan terang-terangan di depan kita. Dan banyak mereka merasa bangga bahwa mereka melakukan kecurangan berulang-ulang itu tanpa diketahui. Dan menjadi sebuah lelucon yang sombong, saudaraku. Mereka bisa tertawa karena mereka bisa dengan liciknya, dengan cara yang menurut mereka itu smart, untuk bisa mendapatkan uang yang tidak dipahami. Mereka bisa ketawa dengan keuntungan-keuntungan dengan cara yang demikian. Tapi Ibrani 4 ayat 13 dikatakan begini. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, tidak ada sesuatu pun, saudaraku, yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin hal itu bisa sampai dia mati, saudaraku, itu tidak diketahui. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat dan Tuhan menuntut pertanggungjawaban itu kepada kita. Mika 6 ayat 11 sampai 15 dikatakan begini.
Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu. Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan, tetapi tidak kenyang. Dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu, tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur, tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur, tetapi tidak meminum anggurnya. Saudaraku, ini dikatakan dalam kitab Mika, saudaraku, bahwa Tuhan tidak membiarkan saudaraku orang-orang dengan membawa neraca palsu atau pundi-pundi batu timbangan yang disebut sebagai tipuan. Karena Tuhan membenci dusta dan mulut yang serong, saudaraku. Saudara, Tuhan dikatakan di sana bahwa Tuhan menghukum kecurangan. Saudara, saya banyak melihat khusus dalam masalah kecurangan dalam keuangan. Itu kelihatan benar-benar, saudaraku, eh, kecurangan yang dilakukan langsung kelihatan berdampak, saudara. Membuatnya seperti pundi-pundi bocor kepada orang yang melakukannya. Mereka akan menabur tetapi tidak menuai. Mengirik buah anggur tapi tidak meminum anggurnya. Mengirik buah zaitun tapi tidak berurap dengan minyaknya. Makan tapi tidak menjadi kenyang. Hasil yang diperolehnya dari hasil kecurangan tidak akan memberi berkat apa-apa pada hidup kita dan keluarga kita. Ini menjadi tidak bernilai atau nol, saudara. Ada dua hal yang kerap mendorong orang berlaku curang terhadap sesamanya. Yaitu ini yang mendorong, ya saudaraku, kerap mendorong orang lain berlaku curang terhadap sesamanya, yaitu kemiskinan dan ketamakan. Kemiskinan bisa menyebabkan orang terdesak berbohong dan berlaku curang untuk mempertahankan hidup. Tapi ketamakan adalah hasrat yang tidak pernah puas dengan uang dan melakukan kecurangan, kebohongan, manipulasi, dan melakukan apa saja pada orang lain demi uang. Ketamakan adalah karakter buruk yang berakar pada cinta akan uang. Amsal 30 ayat 8 sampai 9 dikatakan begini. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku. Ini adalah doa, ya Salomo, saudaraku. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagian. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara, kecurangan adalah menikmati makanan yang bukan milik kita. Saudara, kalau kita memakan makanan yang bukan milik kita, itu disebut sebagai eh, kecurangan, saudaraku, ya. Itu tidak pantas, saudaraku, kita lakukan. Saudara, firman ini katakan, jangan berikan kepadaku itu kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagian. Titus 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuanya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah kita, juru selamat kita. Jadi dikatakan dalam firman ini memuliakan ajaran Kristus lewat apa? Lewat ketulusan dan kesetiaan kita dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita. Dengan cara inilah, saudaraku, kita menjadi suratan Kristus yang dilihat oleh setiap orang dimanapun kita bekerja dan berada. Tanpa saudara mengkhotbahkan sesuatu, tapi mereka dengan jelas melihat ketulusan dan kesetiaan kita. Dan mereka, firman Tuhan katakan, akan memuliakan ajaran juru selamat kita. Ketika apa? Ketika kita
saudaraku taat, lalu kemudian tidak berlaku curang, tapi dengan tulus dan setia melakukan pekerjaan yang sepantasnya kita lakukan. Jadi orang yang tidak jujur itu dimulai dari hatinya yang tidak benar. Saudaraku, ketika seseorang memiliki niat jahat sebelum melakukan bisnis bersama, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Contohnya begini, saudaraku. Seseorang membuka warung kopi bersama dengan temannya. Tapi setelah maju, sejak awal dia sudah berpikir untuk memiliki tempat tersebut. Dengan banyak alasan, dia menyingkirkan rekan bisnisnya tersebut. Agar apa? Supaya dia bisa menjalankannya sendiri. Saudaraku, di tanah milik saudara tersebut, di tanah miliknya tersebut, sehingga dia boleh memperoleh keuntungan lebih besar. Saudara, ini adalah jenis sebuah ketamakan. Saudara yang kekasih, ini adalah contoh-contoh dan bentuk kecurangan, batu timbangan yang serong menurut firman Tuhan. Saudara yang kekasih, mari kita evaluasi dalam kehidupan kita. Saudara, bukan hanya pada hal-hal besar, tetapi pada hal-hal yang kecil. Apakah kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya? Kadangkala orang sudah menjadi maklum dengan apa yang kita katakan. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan melihat segala sesuatu. Dan Tuhan mau, saudara, supaya umatnya adalah memiliki batu timbangan yang teruji. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk hal-hal yang besar dan hal-hal yang kecil. Untuk supaya kami tetap setia Tuhan. Kami boleh diuji dalam hal-hal yang besar dan hal-hal yang kecil untuk keuangan. Karena kami sering sekali Tuhan diuji bukan cuma 1-2 kali. Berulang-ulang dalam segala musim, dalam segala keadaan. Untuk kami boleh melihat sendiri kesetiaan kami di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan belajar setia. Terima kasih Bapa. Terpuji kau Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.